Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam tema bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami imani, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bersyukur kami saat ini ketika Tuhan memberi lagi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau memberi hikmat dan konsentrasi dikala kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, supaya firman Tuhan ini betul-betul menginspirasi kami, menggerakkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Engkau pakai saya sebagai hamba-Mu menjadi alat kesaksian-Mu. Engkau taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk hamba perkatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memakai juga media sosial YouTube ini untuk dapat menjangkau semua orang yang ingin datang kepada Tuhan, yang meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka berfirmanlah, kami sedia mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dalam perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman, lifestyle-nya, gaya hidupnya adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Artinya saudara, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Dikala kita senang, dikala kita sukses, dikala kita berhasil, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikala kita mengalami pergumulan dalam keadaan susah, sedih, ketika kita punya masalah yang berat sekalipun saudara, ketika apa yang kita harapkan tidak mencapai keberhasilan atau ketika kita dalam kegagalan, firman juga mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Artinya dalam segala situasi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu Tuhan izinkan kita nikmati, kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Baik itu hal-hal yang menyenangkan atau mengenakkan, yang membuat kita tertawa. Tetapi juga hal-hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, yang membuat kita bersedih, bahkan terkadang menangis. Tapi itu semua seizin Tuhan. Supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Dia yang pegang kontrol kehidupan kita, pegang kendali alam semesta. Sehingga Tuhan Allah yang berkuasa atas semua apa yang Ia jadikan, termasuk kita manusia. Karena itu kita mengakui otoritas Tuhan sebagai Allah di atas segala-galanya dan mengakui keberadaan kita. Kita hanyalah manusia, ciptaan Tuhan, dijadikan oleh Tuhan sehingga hidup kita ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini, bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Bersama-sama tadi kita sudah membaca, mendengar kitab Mazmur, pasalnya yang ke-65, di mana kitab Mazmur ini adalah pengalaman iman yang dirasakan, yang dialami oleh Raja Daud. Dan kalau kita melihat kitab Mazmur dengan 150 pasal, yang mendominasi adalah Mazmur dari Raja Daud. Sehingga dikatakan ada 73 pasal, itu merupakan nyanyian syukur atau pengalaman iman yang dituangkan oleh Raja Daud melalui nyanyian bahkan doa. 73 pasal, 73 Mazmur. Kemudian saudara, anak Daud yaitu Salomo dengan 2 pasal. Kemudian saudara, ada 12 pasal itu dari Asaf, Mazmur Asaf, di mana Asaf ini adalah keturunan Lewi dan dia punya karunia musik, bahkan juga bernubuat. Kemudian ada 10 pasal, itu adalah Mazmur Bani Korah, dan Bani Korah ini juga adalah keluarga yang punya karunia tentang musik. Dan lain di dalamnya ada Mazmur Musa, ada Mazmur Heman, juga Etan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini berisi pengalaman-pengalaman iman. Semua yang telah mengalami kebesaran, kedahsyatan kuasa Tuhan. Sehingga itu semua dituangkan melalui doa, melalui pujian yang mau menyatakan tentang keperkasaan Tuhan Allah di atas segala-galanya. Nah, kalau kita melihat saudara, Mazmur 65 ini, itu ada 3 bagian di dalamnya. Yaitu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima adalah puji-pujian kepada Allah yang telah mendengar doa dan mengampuni dosa. Sebab kita tahu bersama bahwa Raja Daud, dia pernah melakukan dosa atau kesalahan ketika dia mengingini Batsyeba istri Uria. Namun saudara, dalam keberdosaannya, dalam kesalahannya, Daud dia mengakui semuanya kepada Tuhan Allah. Sehingga dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Itu dalam ayat 4.
Kemudian saudara, bagian yang kedua Mazmur 65 ini, ayat 6 sampai ayat 9 adalah puji-pujian atas nubuatan-nubuatan atau perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan sangat luar biasa. Oleh pemazmur dikatakan dari Sion, Tuhan Allah mencurahkan berkat-Nya bagi semua orang. Jadi Raja Daud sendiri mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana kebesaran kuasa-Nya, sehingga dia mencurahkan berkat yang sungguh melimpah dalam kehidupan pribadi tetapi bagi semua orang. Kemudian bagian yang ketiga ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14 itu adalah puji-pujian karena Tuhan memberkati ladang juga ternak bagi bangsa Israel, termasuk di dalamnya Raja Daud. Dan Tuhan memelihara tanah, memberi hasil. Bahkan juga Tuhan menurunkan hujan, sehingga bangsa Israel di dalamnya juga Daud sebagai seorang raja mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara, Mazmur 65 ini menceritakan bagaimana pengalaman iman Daud. Dia betul-betul mengalami dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang begitu sempurna ia rasakan. Dia mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Bahkan dia mengalami berkat-berkat Tuhan yang sangat indah, yang sangat-sangat banyak. Sehingga kita bisa melihat saudara, Raja Daud dia diberkati dengan segala talenta, bahkan juga dengan semua harta benda, dengan semua kekayaan, dengan semua kecakapan, dengan segala kemuliaan, bahkan jabatan, kekuasaan. Semua diberikan Tuhan kepada Raja Daud. Tapi di atas semuanya Daud berkata dalam kitab Tawarik, ya, segala-galanya adalah milik Tuhan. Artinya bahwa Daud dia mensyukuri semua apa yang dia alami, semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Apalagi dia sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Namun saudara, kita melihat Raja Daud bukan saja di saat sukses, di saat berhasil, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di saat dia bergumul, ketika ia ada di lembah kekelaman, ketika ada di jurang maut, ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan semua musuh-musuh yang ingin menjerat dan mematikan dia, Daud hanya berpasrah kepada Tuhan. Daud hanya berserah kepada Tuhan. Daud hanya minta tolong kepada Tuhan Allah. Dia meyakini bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu kekuatannya. Tuhan Allah adalah perisai yang selalu melindungi dan memagari dia. Karena itu Daud tidak pernah takut bahaya, sekalipun ada di lembah kekelaman. Karena Tuhan sering kali membawa dia di air yang tenang, di padang yang berumput hijau, sebagaimana yang dituangkan dalam Mazmur 23. Pengalaman seorang Daud yang adalah punya latar belakang sebagai gembala. Nah saudara-saudara, luar biasa apa yang disaksikan oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud melalui kebenaran firman yang kita renungkan saat ini mau mengajak kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan Allah. Dalam segala situasi, di saat kita senang, di saat kita susah. Nah saudaraku yang kekasih, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Allah senantiasa memberikan berkat bagi kita. Pertama saudara, kita mengalami dalam kehidupan kita terlalu banyak berkat Tuhan, tidak bisa dihitung. Bahkan ada ungkapan puisi mengatakan cakrawala sebagai kertas atau langit sebagai kertas tidak dapat menampung semua catatan-catatan yang mau menyatakan tentang bagaimana banyaknya limpah ruahnya berkat Tuhan. Pohon-pohon juga sebagai pena tidak cukup untuk melukiskan bagaimana berkat Tuhan yang sangat banyak. Bahkan air laut, air sungai sebagai tinta untuk bisa menulis, menceritakan tentang berkat Tuhan yang begitu banyak, itu pun tidak cukup. Jadi dapat dikatakan bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan itu sangat-sangat banyak, sangat luar biasa. Kita tidak dapat menjumlahkannya, kita tidak dapat menghitung berkat Tuhan Allah.
Kita bisa bayangkan saudara, tubuh kita ini. Mulai dari kepala ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada telinga. Kemudian ada leher, ada tangan, sampai ujung kaki saudara. No? Kita tidak dapat menghitung satu persatu karena terlalu banyak berkat Tuhan. Belum lagi dengan berkat-berkat yang lain. Tuhan memberikan kita kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita umur panjang, kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan kepada kita keluarga. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan memberikan berkat materi, rumah tempat tinggal, bahkan juga segala-galanya saudara. Keluarga Tuhan beri bagi kita. Ada banyak sekali sehingga kita tidak dapat menjumlahkannya. Karena terlalu banyak berkat Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tetapi ada banyak sekali alasan bagi kita untuk bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Karena itu saya katakan, bersyukur adalah lifestyle, gaya hidup orang beriman. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara, mengapa kita bersyukur? Hal yang sangat penting kita ingat. Karena Tuhan telah menebus kita dari segala dosa dan belenggu maut yang mengikat kita. Dia rela datang ke dalam dunia. Sekalipun dia harus menderita. Dihina, dicaci maki, dipukul, disalibkan, bahkan mati. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, yang memberikan anugerah pengampunan, memberikan anugerah keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita. Begitu mahal saudara pengorbanan Yesus. Darahnya ditumpahkan, tubuhnya diserahkan untuk kita. Karena itu kita harus bersyukur atas karya selamat, atas karya agung yang Tuhan sudah kerjakan bagi dunia, bagi kita umat manusia. Karena itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dimanapun kita berada. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dia berkata, jangan tanyakan kepada negara apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri apa yang engkau harus berikan kepada negara. Maka sebagai orang beriman, dalam keimanan kita, spiritualitas kita, maka kita katakan, jangan tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan beri bagi kita, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita beri untuk Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan seantero kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Ucapan syukur yang lahir dari hati yang murni, yang keluar dari mulut yang jernih, dari pikiran yang bersih, itu semua adalah sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan Allah. Bahkan juga ucapan syukur itu akan nampak melalui perbuatan-perbuatan nyata kita. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, tandanya adalah orang yang selalu menempatkan diri pada hal-hal yang baik. Yang melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan saudara. Itu adalah orang yang mengucap syukur. Sebab apa artinya? Hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Sementara kita masih hidup dalam kejahatan, dalam dosa. Sementara kita sulit untuk menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Sulit bagi kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Apakah itu adalah hidup yang bersyukur? Tentu tidak demikian. Sebab hidup yang bersyukur adalah hidup yang mampu menerjemahkan kehendak Tuhan melalui perkataan-perkataan, melalui sikap hidup yang di dalamnya nampak bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan. Memang tidak mudah saudara menjadi orang Kristen. Sebab orang Kristen bukan sekedar status di KTP saja yang menyatakan identitas kekristenan kita. Tapi kekristenan itu harus mendarah daging. Apa artinya Kristen? Kristus. Kristus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Karakter Kristus
Itu yang akan mendarah daging dalam diri kita. Dan itu yang kita ejawantakan. Termasuk di dalamnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah. Bahwa ketika kita mau berbuat apa yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita jadi berkat bagi banyak orang, saudara, itulah hidup yang bersyukur. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tapi ada banyak sekali alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita melewati pandemi COVID-19, kita boleh ada di tahun 2023. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan memberi makan, tempat tinggal, pekerjaan bagi kita. Bukankah itu adalah berkat yang terindah yang boleh kita alami dan kita rasakan? Karena itu kita bersyukur, saudara-saudara. Ada banyak sekali dan kita tidak dapat menjumlahkan itu semua. Karena itu adalah pantas bagi kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Seperti Raja Daud juga, saudara. Dia mengucap syukur itu lahir dari kerendahan hati, hati yang murni. Dan orang yang bersyukur pasti juga demikian. Orang yang hidup dalam keegoisan, dalam keangkuhan, orang yang hatinya penuh dengan akar pahit, saudara. Orang yang hidup dalam keangkuhan sulit untuk bersyukur. Karena bersyukur itu akan teralami ketika ada kemurnian hati, ada ketulusan hati, ada kerendahan hati, saudara. Dan mengakui bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sehingga kalau kita ada dalam pemahaman yang demikian, apa saja yang kita lakukan mau menyatakan tentang karakter Kristus. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, bukan hidup yang memuliakan diri kita sendiri. Daud, saudara, dia punya segala-galanya, tapi dia tidak menjadi angkuh. Karena itu, saudara, kita melihat Daud, dia mampu bersyukur karena kerendahan hatinya, karena ketulusan hatinya. Bahkan ketika dia berbuat dosa, dia datang mengaku dosa kepada Tuhan Allah, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Daud menyadari akan keberdosaannya. Karena itu, saudara, dalam kitab Mazmur, di Mazmur pasalnya yang ke-51, kita melihat itu adalah pengakuan dosa dari Raja Daud. Sekali lagi, saudara, kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 itu adalah pengakuan dosa dari Raja Daud yang betul-betul dia menyadari akan keberdosaannya, bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Dia telah mengingini istri orang lain. Dimulai dari ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, dan seterusnya. Kita bisa baca di rumah kita. Nah, saudara-saudara, ini semua mau mengingatkan bahwa hanya dalam kerendahan hati, ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan, sehingga akan lahir ucapan syukur, ungkapan syukur yang menyatakan bahwa inilah kita. Menyadari keberadaan kita, menyadari keterbatasan kita, menyadari kekurangan kita, menyadari kelemahan kita. Tapi kita mulia di hadapan Tuhan. Kita menjadi kuat dan berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, nikmatilah kehidupan ini. Pakailah hidup ini dengan semaksimal mungkin. Dan bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi dimanapun kita berada, dalam komunitas apapun. Karena begitu banyak berkat yang Tuhan limpah ruahkan bagi kita. Tuhan memberkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami belajar firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami, mengajak kami bersyukur dalam segala situasi, karena ada banyak berkat yang Tuhan limpah ruahkan bagi kami. Kiranya kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu, bersyukur melalui perkataan, melalui perbuatan nyata kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video ini, diberkati oleh Tuhan dalam segala situasi apapun mereka. Ada yang bersuka cita, ada yang bergumul, Tuhan berkati mereka. Bahkan ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam gumul hidup apapun, yakin penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Dan kiranya media sosial YouTube terus dipakai oleh Tuhan menjadi sarana firman diberitakan. Banyak orang yang percaya dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.